Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nikita Zuliana, mahasiswa UIN Raden Fata Palembang, Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini saya sebagai kelompok 3, kelompok 3 itu adalah bisa kayu. Jadi saya itu akan menjelaskan mengapa sih agama itu sebagai kebutuhan bagi makhluk hidup ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dasarnya dulu. Manusia itu di makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup dan berkembang dengan baik tanpa bantuan orang lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang kompleks, yaitu kebutuhan bersifat fisik, fisikis, dan substansi. Hubungan manusia itu pada pokoknya adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, ini bertanda bahaya. Manusia diberikan batas. Islam berasal dari kata salam yang artinya aman, selamat, sentosa, dan sejahtera, yaitu aturan yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Kata salam terdapat dalam surat Al-An'am ayat 54, Al-A'raf ayat 46, dan surat An-Nahl ayat 32. Kata Islam juga berasal dari kata aslama yang artinya menyerah atau masuk Islam, yang artinya tunduk dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tawar-menawar. Kata aslama terdapat dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 112, surat Al-Imran ayat 20 dan 83, kemudian surat An-Nisa ayat 125, dan surat Al-An'am ayat 14. Perkenalkan, nama saya Hairunadra Almendar Haliza yang juga akan menjelaskan pengertian Islam. Kata Islam juga berasal dari kata silmun yang artinya keselamatan atau perdamaian, yakni agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat. Kata silmun terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 128 dan surat Muhammad ayat 35. Kata Islam berasal dari kata sulamun yang artinya tangga kesadaran, yaitu peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan yang dapat mengantarkan orang kepada kehidupan yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Selisa Nasafara dengan NIM 22208002020. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan manusia. Fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan manusia itu sebagai pedoman, aturan, dan undang-undang Tuhan yang harus ditaati dan mesti dijalankan dalam kehidupan. Agama itu sebagai way of life, sebagai pedoman hidup yang harus diberlakukan dalam segala segi kehidupan. Orang yang beragama itu pasti dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, yang dapat menguasai nafsunya sesuai dengan ajaran agama, dan dia akan berusaha menghindarkan dirinya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Amalia Edli dari kelompok Biskayu. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Tuhan menurunkan agama untuk kepentingan manusia. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai citra diberikan Tuhan kepada hamba-Nya. Agama sangat berguna dan mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan pembangunan kehidupan sosial yang rukun dan damai, mendidik agar memiliki jiwa yang tenang, membebaskan dari belenggu perbudakan, berani menegakkan kebenaran, memiliki moral yang terpuji, dan agama dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Kebutuhan manusia terhadap agama didasari oleh beberapa faktor dominan, yaitu faktor fitrah, kekurangan dan kelemahan manusia, dan faktor tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, agama adalah paket yang sangat dan amat dibutuhkan oleh manusia. Sekian dari saya. Terima kasih.